saat Tuhan Yesus membawa salib dan melangkah selangkah ke setiap menara. Pada saat itu Tuhan Yesus berkata seperti ini. Apa arti kata-kata itu? Artinya, saat pohon masih dalam keadaan hijau, mereka bahkan sudah melakukan hal-hal tersebut. Lalu, apa yang akan terjadi ketika pohon itu mengering? Ia melangkah perlahan ke tempat kematian. Tentu saja, seseorang membawa salibnya mengikuti Tuhan. Tuhan berkata saat mereka masih segar seperti pohon hijau. Mereka bahkan telah melakukan hal-hal tersebut. Maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Di sini, pohon itu merujuk kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang Yahudi pada masa hidup Tuhan Yesus. Masih saja melakukan banyak kejahatan. Lalu, apa yang akan terjadi ketika pohon itu mengering? Lalu, setelah Tuhan Yesus wafat, apakah kejahatan mereka akan menjadi lebih banyak? Itulah maksudnya. Tuhan Yesus pergi selangkah demi selangkah ke Golgota. Saudara-saudara, mengerti dosa orang Yahudi? Orang Yahudi menurut perjanjian lama merupakan umat pilihan Tuhan, tetapi di dalamnya tidak terdapat kehidupan Tuhan. Mereka menyalibkan pengajar kebenaran Tuhan. Jika mereka benar-benar milik Tuhan, dan jika seseorang datang untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, maka seharusnya ia mengasihi orang itu. Namun, justru, orang yang menyampaikan kebenaran Tuhan, Yesus, yang mengajak orang untuk berbalik kepada Tuhan, justru dihukum mati, disalibkan. Jadi, dikatakan saat pohon masih hijau, mereka bahkan sudah melakukan hal-hal seperti itu. Artinya, ketika aku masih hidup, dan menasihati kalian untuk berbalik kepada Tuhan, kalian telah melakukan banyak kejahatan. Janganlah bertobat. Lalu, apa yang akan terjadi ketika pohon itu mengering? Lalu, setelah aku meninggal, dan ketika aku tidak lagi menampakkan diri kepada kalian, berapa besar sebenarnya ukuran kejahatan kalian? Itulah yang ingin disampaikan. Hari ini, kita perlahan menyadari bahwa orang Israel dari perjanjian lama, yang memiliki hukum Tuhan, telah melakukan banyak kejahatan. Seolah-olah mengajarkan kita bahwa seluruh umat manusia memerlukan keselamatan. Mereka membutuhkan penebusan, bukan karena membaca Alkitab berulang kali, sehingga bisa mengubah keadaan, meskipun orang Yahudi telah banyak membaca. Mereka telah mengenal 5 kitab Musa, tetapi tidak menghasilkan kehidupan. Yang benar-benar memberi kehidupan adalah penebusan Sang Penebus. Yesus telah dicambuk, dan setelah itu, jika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan, maka, setelah Yesus dicambuk, Tuhan memberikan kepada semua orang yang percayanya sebuah hati untuk bertobat. Oleh karena itu, jika saudara-saudara seiman yang berasal dari surga, apabila mereka mengalami banyak penderitaan, apakah itu hal yang baik? Karena melalui penderitaan, Tuhan memberikan kita hati untuk bertobat, yang membuat hidup kita tumbuh lebih baik. Sebab Bapa Surgawi sendiri berkata demikian, bahwa Israel dibangun melalui penderitaan, dan juga membangun tubuhnya. Setelah saudara mengalami penderitaan, dan setelah saudara-saudari juga mengalami penderitaan, di masa depan, orang-orang yang kami gembalakan yang memperoleh hidup kekal di bumi, Tuhan akan lebih mudah memberikan mereka hati untuk bertobat. Semoga kemuliaan diberi kepada Bapa dan Tuhan. Amin.